Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ahmad Masruri, Iqbal Fatah Ramadan, Eka Astriani, dan Ayulia Sartika Mansur akan mempresentasikan tugas jaringan syaraf tiluan dengan judul Diagnosa COVID-19 menggunakan metode Learning Vector Quantitation. Untuk metode Learning Vector Quantitation merupakan metode dalam jaringan syaraf tiruan yang dapat mengklasifikasikan pola ke dalam kelas atau kategori tertentu. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa learning vector quantitation memberikan kinerja dan tingkat akurasi yang lebih baik. Learning vector quantitation merupakan algoritma yang cocok untuk klasifikasi pola yang masing-masing unit outputnya telah ditentukan target atau kelasnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengklasifikasikan gejala COVID-19 menggunakan metode tersebut. Untuk algoritma metode Learning Vector Quantitation, algoritmanya bertujuan akhir mencari nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan vektor-vektor ke dalam kelas target tujuan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan Learning Vector Quantitation. Algoritma pengujiannya adalah menghitung nilai output kelas vektor yang terdekat dengan nilai vektor input atau dapat disamakan dengan proses pengklasifikasian atau pengelompokan. Nah, rencana inputannya yang pertama, apakah suhu tubuh pasien lebih dari 37 derajat Celcius? Yang kedua, apakah pasien mengalami kesulitan bernafas? Yang ketiga, apakah pasien menderita nyeri otot? Yang keempat, apakah pasien mengalami kehilangan rasa atau bau? Untuk klasifikasinya, yang pertama positif, yang kedua negatif. Berikut ini ada data sampel. Data sampelnya di sini sudah ada pasiennya atas nama Ahmad, Iqbal, Eka, Ayulia, Lia, dan Hadi. Nah, ini data trainingnya kalau misalkan kita ubah ke bipolar. Jadi untuk yang tidak itu 0, yang ya itu 1. Untuk yang A, input vektornya A, X1 0, X2 1, X3 1, X4 1. Target kelasnya positif 1. Nah, jadi positifnya 1, negatifnya 2. Nah, untuk yang B, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 1, negatif target kelasnya. Ini kita ambil sampelnya 2 aja. Nah, ini berikut untuk arsitektur jaringan syarafnya. Sebagai nilai awal dipilih learning rate A sama dengan 0,05 dengan pengurangan sebesar 0,1 dikali A dan max epoch sama dengan 10. Untuk epoch ke-1-nya data 1 sama dengan 1,0,0,1 lebih target sama dengan 2. Untuk bobot kedua baru, ini untuk epoch ke-1 data 2, bobot ke-1 baru, epoch ke-1, bobot ke-1 baru, epoch ke-1 data 4, bobot kedua baru, epoch kedua sama dengan 10, learning rate A pada epoch 1 sama dengan 0,05, maka A pada epoch kedua dilakukan pengurangan dengan perhitungan dibagi A sama dengan A dikurangi 0,01 dikali A sama dengan 0,05 dikurangi 0,01 dikali 0,05 sama dengan 0,045. Lanjutkan hingga epoch ke-10. Untuk pengujiannya ini ada data sampelnya atas nama Indah. Suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, ya.
Kesulitan bernapas tidak, nyeri otot ya, kehilangan rasa atau bau tidak. Diagnosanya bobot ke-1. 1 dikurangi 0,48479 kuadrat ditambah 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0 dikurangi 0,75345 kuadrat sama dengan 135,393. Bobot kedua 1 dikurangi 0,48479 kuadrat ditambah 0 dikurangi 0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0,52521 kuadrat ditambah 0 kurangi 0,75345 kuadrat sama dengan 1,0331. Jarak terkecil pada bobot kedua. Dapat disimpulkan bahwa inputan tersebut termasuk ke dalam kelas 2 yaitu negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penjelasan dari flowchart metode Alfeki diagnosis COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembahasan flowchart dari diagnosis COVID-19 menggunakan metode learning factor quantization. Yang pertama adalah ada mulai. Setelah mulai lanjut ke adalah data training, yaitu penyiapan input data training. Setelah data training yaitu adalah lanjut ke data hitung data training metode Alfeki menghasilkan data bobot 1 dan 2. Data training itu nanti dihitung di sini nih, diproses dengan metode Alfeki sehingga menghasilkan data bobot 1 dan data bobot 2. Data bobot 1 diambil dari data yang bernama Ahmad Mansuri, data bobot 2 diambil dari data atas nama Iqbal Fatah Ramadan. Nah, nanti sisa datanya dijadikan data latih, dihitung sampai dengan episode 1, episode 2 sampai dengan episode 10. Setelah datanya berhasil, nanti datanya disimpan. Selanjutnya adalah input data testing. Data testing adalah data pasien yang diagnosanya itu masih belum diketahui ya, karena data testing pasien kan baru. Habis input data testing yaitu perhitungan data testing tersebut. Data testing tersebut dihitung dengan data bobot 1 dan data bobot 2. Apabila data testing itu mendekati data bobot 1, yaitu data testing tersebut nilainya adalah positif. Untuk kalau data testing tersebut mendekati nilai 2, hasilnya adalah negatif. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Setelah hasilnya ditampilkan, udah selesai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah demo aplikasi diagnosis COVID-19 dengan metode learning factor quantization. Ini yang di layar adalah menu dashboard. Dashboard hanya tampilan-tampilan biasa. Selanjutnya adalah data training. Data training ini adalah data yang diolah sehingga data hasil olahannya yang diolah tentunya menggunakan metode learning factor quantization. Nanti datanya diolah menjadikan bobot 1 dan bobot 2. Bobot 1-nya itu dari data Ahmad Mansuri dan bobot 2-nya dari Iqbal Fatah Ramadan. Untuk data 3, 4, 5, 6 ini dijadikan data latih. Hasil dari perhitungan ini menggunakan metode Alfeki adalah ini. Data bobot 1 dan data bobot 2. Data bobot 1 target kelasnya yaitu positif, data target 2 yaitu target kelasnya adalah negatif. Sebelah kiri adalah data pasien. Ini adalah data-data pasien yang telah saya input sebelumnya. Di data pasien ada button untuk hapus dan ada button untuk cek diagnosa. Ini adalah ada ID, ada nama, dan ini adalah diagnosanya. Untuk angka 0 berarti tidak, dan untuk angka 1 berarti iya. Iya. Di sini ada data input pasien. Kita akan mencoba menginput pasiennya. ID-nya kita tulis manual karena kita tidak menggunakan auto increment. 2. Contoh, nama pasiennya adalah contoh. Apakah suhu pasien kita ambil asal aja ya. Apakah suhu pasien di atas 37 derajat? Iya. Apakah pasien mengalami kesulitan bernapas? Iya. Apakah pasien mengalami nyeri otot? Iya. Apakah pasien kehilangan penciuman? Tidak. Diagnosisnya belum diketahui. Simpan data. Data pasien berhasil di input. Ini adalah data contoh data yang kita masukkan tadi. Kita coba untuk menghapus ya. Kita hapus dengan klik button ini. Data pasien berhapus. Ayo, nah ini data contoh udah hapus, hilang. Kita contoh data sesuai dengan PPT, dengan materi yang tadi teman saya sampaikan di awal-awal video, dengan nama Indah,
suhu badan di atas 37 derajat iya, kesulitan bernapas tidak, nyeri otot iya, kehilangan penciuman tidak. Kalau untuk di PPT tadi hasilnya adalah negatif. Kita contoh, kita coba uji menggunakan aplikasinya apakah dia benar-benar negatif. Hasilnya adalah negatif, benar, berarti ini aplikasi sesuai dengan PPT. Untuk penjelasannya adalah ini adalah penjelasannya. Data pasien terpilih, ada data pasien ini. Untuk data bobot 1 adalah data bobot 1 ya, hasil perhitungan tadi nilainya positif kalau kita data bobot 1. Untuk data bobot 2 adalah hasilnya negatif. Ini adalah hasil perhitungannya. Ini hasil dari mana? Dari hasil ini. Untuk frekuensi bobot 1 perhitungan dari mana? Dari data pasien ini atas nama Indah dengan data bobot 1. Untuk frekuensi data bobot 2 adalah perhitungan dari data pasien ini dengan data bobot 2. Hasil akhir yaitu menggunakan metode learning factor quantization, bobot 1 adalah 1,35390 dan untuk bobot 2 adalah 1,03348, dan pasien dengan ID PS444 atas nama Indah dinyatakan negatif. Kenapa negatif? Karena jarak terkecil ada pada bobot kedua. Jarak terkecil ini ada pada bobot kedua, yaitu bobot kedua adalah negatif. Kita ambil contoh untuk kasus yang lain ya, yang kasusnya udah benar-benar real. Ini atas nama Iqbal, kasusnya udah kelihatan nih, ini semuanya diagnosisnya tidak, otomatis hasilnya adalah negatif. Kita contoh ya, benar. Pasien dengan ID PS1212 atas nama Iqbal dinyatakan negatif. Kenapa negatif? Karena jarak terkecil ada pada bobot kedua, otomatis negatif lah karena diagnosanya semuanya 0. Kita lanjut ke contoh kasus kedua atas nama Ruri. Ruri ini semua diagnosisnya iya, otomatis hasilnya adalah iya, positif dia COVID-19. Kita uji. Oh iya benar, pasien dengan ID PS12221 atas nama Ruri dinyatakan positif karena jarak terkecil ada pada bobot ke-1. Nah, bobot ke-1. Bobot 1 dan bobot 2 adalah yang paling kecil adalah bobot ke-1. Hasilnya negatif, positif. Oke, sekian. Mohon maaf apabila terlalu kecepatan ya teman-teman, karena dia durasi juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.